Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min kulli syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'illah. Usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaaba fadlika wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna fi rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur dengan rahmat dan izin Allah kita dapat berkumpul lagi di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat aktivitas kebaikan-kebaikan kita di hari ini sebagai amal saleh, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja meneruskan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Dan kita sudah sampai hadis ke-74 sampai 75 pada hari ini insyaallah. Untuk hadis ke-74 kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis sholatu wa hadaral asya'u fabdu bil asya'i. Apabila salat telah diiqamahkan sementara makan malam telah tersedia, maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Muttafaqun alaih. Apabila salat telah diiqamahkan sementara makan malam telah tersedia, maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mufradatnya atau kosakatanya uqimatis shalah, kalau diterjemahkan yaitu ketika salat telah ditegakkan dan telah dikomandangkan. Berarti kalau sudah muazin itu qomat itu Pak ya. Asya itu makan malam yang telah siap disantap. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada iftar itu untuk pagi, al-ghada untuk siang, al-asya untuk malam. Nah, ghada itu makan siang, kalau iftar makan pagi. Fabdu bil asya,
maka dahulukan makan sebelum melaksanakan sholat. Nanti kita pahami makna globalnya apa. Makna globalnya hadis ini mengajarkan bahwa syariat Islam memperhatikan kondisi psikologis manusia ketika beribadah. Apabila makanan telah tersedia dan seseorang sedang lapar sehingga pikirannya tertuju kepada makanan, maka ia dianjurkan makan terlebih dahulu agar dapat melaksanakan salat dengan hati yang tenang dan khusyuk. Nah, tujuan perintah ini bukan untuk meremehkan salat berjamaah, tidak, melainkan agar seseorang tidak berdiri dalam salat sementara pikirannya sibuk memikirkan makanan yang ada di hadapannya. Dalam syarah Nuzhatul Muttaqin dijelaskan bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengganggu kekhusyuan sebelum memulai ibadah. Ini menggambarkan bahwasannya kita itu dianjurkan untuk menghilangkan semua yang dapat mengganggu konsentrasi kita di dalam sholat sebelum kita menunaikan sholat tersebut. Termasuk apabila makanan sudah siap disajikan. Kita ini hari ini nggak ada makan malam karena Pak Mat repot. Jadi Imam Nawawi menjelaskan hadis ini itu berlaku ketika seseorang benar-benar membutuhkan makanan dan khawatir hatinya akan tersibukkan olehnya saat sholat. Ada peringatan di sini, Pak ya. Hadis ini tuh dikhususkan sih, diberlakukan untuk orang yang benar-benar membutuhkan makanan, yang betul-betul kelaparan. Kalau jamaah masih Baitur Rahman, insya Allah nggak terlalu banyak yang kelaparan. Jadi masih bisa untuk salat berjamaah dulu daripada memikirkan makanan, gitu loh Pak. Nah, ini berlaku untuk orang yang betul-betul lapar, gitu ya. Ketika lapar, dianya datang makanan di hadapannya. Ketika mau makan, udah komat, gitu. Maka dianjurkan dia makan dulu. Yang lebih sialnya lagi, udah lapar, ikut sholat, imamnya lama, gitu loh. Nah, itu plus mangkel plus pikirannya kemana-mana. Makanya ketika sholat maghrib di bulan Ramadan itu jangan panjang-panjang lah, yang pengertian. Jadi imam itu pengertian, nggak harus pakai al-hasyr itu, enggak, pakai ina atau ina itu insya Allah sah kalau bacanya itu fasih al-fatihahnya. Nah, Imam Nawawi juga mengaitkan hadis ini dengan hadis lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna salat ketika makanan telah dihidangkan, dan tidak pula ketika seorang menahan dua hajat atau buang air kecil atau besar. Maka ketika kita mau sholat ternyata sudah qomat tapi kita kebelet, ngempet, itu dianjurkan kita harus menuntaskan dulu hajat kita. Daripada nanti keterak sial tadi, gitu. Udah sakit perut, pengen buang air kecil gitu kan, ternyata imamnya pakai Al-Baqarah, gemeter Pak, jangan Pak, mau dibatalkan sop paling depan kan Pak ya, pintu samping kanan kiri tutup semuanya. Di mana itu mau keluarnya? Artinya Islam ini mengkehendaki seorang hamba menghadap Allah dengan keadaan jiwa yang tenang, ya, bukan dalam kondisi terganggu oleh kebutuhan fisik atau kebutuhan mendesak. Jadi hikmah hadis ini itu yang pertama, Islam itu sangat memperhatikan fitrah manusia, sifat asli dasar manusia. Lapar itu adalah kebutuhan alami kita. Syariat tidak menuntut manusia mengabaikan fitrahnya secara berlebihan, tidak. Dan seseorang yang sangat lapar biasanya sulit untuk konsentrasi. Karena itu syariat memberikan keringanan agar ia makan terlebih dahulu. Apalagi kalau kajian Kemis yang ngaji puasa.
Itu kalau nggak disumpeli dulu sama OT-OT 3, pakai kalau ada yang bawa, nah itu ngomongnya bukan nggak konsentrasi lagi Pak, nggak ada sahwatnya kalau lemes. Makanya di sini itu syariat memberikan keringanan agar ia makan terlebih dahulu. Ya. Itu yang pertama, Islam sangat memperhatikan sekali fitrah manusia. Yang kedua, khusyuk itu lebih diutamakan daripada sekedar gerakan lahiriah. Tujuan sholat itu bukan hanya berdiri, bukan hanya rukuk dan sujud semata, tetapi menghadirkan hati di hadapan Allah. Kadang seseorang hadir di masjid tepat waktu, tetapi pikirannya berada di meja makan. Ini kalau dianya konteksnya, dianya betul-betul kelaparan gitu. Yang ketiga, menghilangkan penghalang ibadah. Hadis ini mengajarkan prinsip besar dalam agama, yaitu hilangkan gangguan sebelum beribadah. Ibadah apapun itu dihilangkan dulu gangguannya. Ya. Karena itu para ulama juga menganjurkan menunaikan hajat terlebih dahulu dan mematikan hal-hal yang mengganggu konsentrasi, menyiapkan kebutuhan penting sebelum sholat, termasuk mematikan atau men-silent HP sebelum sholat berjamaah. Itu penting sekali, Pak. Ya. Kita ngimami lagi baca enak-enak, tiba-tiba ringtone-nya bunyi. Nah, kalau suara polifonik gak apa-apa. Kalau yang bunyi itu lagu Cinta Satu Malam itu geger mesin, Pak. Maka butuh apa? Kita paham lah kalau sudah masuk masjid itu silent dulu, kalau tidak dimatikan dulu, matikan. Kalau Android itu rata-rata di silent. Kalau Android itu rata-rata di silent. Nah, contoh relevan zaman sekarang ya. Yang pertama, makanan sudah tersaji ketika azan atau iqamah. Ketika seseorang pulang kerja dalam keadaan sangat lapar, saat hendak makan, iqamah dikumandangkan. Jika ia yakin dapat makan secukupnya, lalu sholat dengan tenang, maka hadis ini menganjurkan untuk makan terlebih dahulu. Makan terlebih dahulu. Yang kedua, ketika pikiran tertuju pada makanan, ketika salat yang terbayang bukan bacaan Al-Fatihah, tetapi ayam goreng yang masih panas di meja makan, nah dalam kondisi seperti ini tujuan hadis adalah menghilangkan gangguan tersebut terlebih dahulu. Makanya kami oke-oke saja ketika mau setelah salat maghrib, walaupun yang ngaji itu ngomong, yang lain makan di luar. Sebenarnya itu secara adab nggak baik gitu Pak ya. Secara adab itu nggak baik. Tapi kita toleransi. Secara adab memang itu nggak baik. Tapi kalau kita kembalikan lagi seperti ini, mungkin banyak ada yang puasa, ada yang semonggol makan yang mau dengar gitu. Yang penting ke masjid gitu. Nah, tapi kalau secara adabnya nggak bagus. Waktunya ngaji, waktunya makan. Itu sebenarnya seperti itu. Tetapi ketika kondisi kita mungkin ada ya hari Kamis itu ada yang puasa dan lain sebagainya, monggo silakan, yang mau makan, yang mau ngaji. Contoh dalam zaman sekarang. Jadi pelajaran pentingnya itu syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan dan hikmah. Yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tu'assiru. Setiap syariat itu, kata Imam Ibnul Qayyim, dibangun asasuha mabnaha ar-rahmah, kasih sayang, wal adlu kulluha, dan keadilan. Semua di dalam syariat kita itu ada rahmatnya, ada keadilannya, dan ada tujuannya. Maka tidak mungkin syariat Islam itu membebani umat Islam itu sendiri. Dan pelajaran yang lainnya, khusyuk merupakan tujuan penting dalam sholat. Walaupun kita tidak tahu bentuknya khusyuk itu bagaimana, akan tetapi kita tetap berusaha untuk khusyuk. Ya. Berusaha untuk bagaimana memperbaiki hati kita, menetapkan hati kita. Walaupun kebanyakannya dari kita ini sholat pikiran kita kemana-mana. Tapi
tetapi kita tetap dianjurkan untuk berusaha untuk khusyuk. Bagaimana menghadirkan hati ketika kita sholat. Pelajaran yang lainnya, kebutuhan fisik yang mendesak dapat mengurangi kualitas ibadah. Ketika seseorang sudah betul-betul lapar, qomat, berarti dianjurkan untuk makan dahulu. Nah, Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Setelah itu menghilangkan gangguan sebelum ibadah, membantu menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, hadis ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang hanya melihat amal dan sisi lahiriah semata, tetapi juga memperhatikan keadaan hati dan jiwa pelakunya. Terkadang yang Allah kehendaki bukan sekedar cepat berdiri dalam sholat, melainkan berdiri dengan hati yang benar-benar hadir. Karena itu seorang muslim hendaknya menyiapkan dirinya sebelum beribadah, menghilangkan hal-hal yang mengganggu agar ketika menghadap Allah seluruh pikiran dan hatinya tertuju kepadanya semata. Ada yang bertanya tentang hadis 74 ini? Sebelum kita masuk ke 75 tentang monggo Pak Cita. Ada kita puasa, ada makan. Saya akan jalan jamaah. Ada sholat di rumah. Boleh nggak? Termasuk di sini. Pernah mengalami? Pernah. Teman ada. Sering gitu. Enggak, saya nggak pernah. Teman aja. Saya pernah, sering saya. Saya loh. Senin itu maghrib saya di rumah. Karena itu tadi, satu buka, dua ngajar anak ngaji. Karena saya mengutamakan takjilnya itu. Dan sholat bisa berjamaah dengan anak-anak. Gitu. Tapi setelah itu plong, gitu loh. Setelah itu plong, tapi jamaahnya tetap kan dapat, jamaah sama keluarga. Kalau dalam konteks puasa itu memang sulit, makanya kalau bisa itu masjid menyediakan fasilitas untuk berbuka puasa. Tapi jangan dipahami bahwasannya ini untuk meremehkan salat jamaah gitu loh ya. Ini untuk kondisi, sebuah kondisi saja, kondisional saja. Saya Senin itu jarang, nggak pernah malah ke maghrib di sini, paling nggak isya, pasti di rumah Senin. Satu buka, ya satu lagi ngajar anak-anak ngaji. Maksudnya siapa yang mau ngajari lagi kalau nggak bapaknya? Bapaknya tiap hari ngaji sama jamaah, anaknya sendiri nggak diajak ngaji, salah ya. Makanya jangan salah ketika ada anak kiai itu ada yang nggak bisa ngaji, karena kiainya kemungkinan repot dengan masyarakat, sementara anaknya sendiri diabaikan. Baik, kita lanjutkan ke hadis 75. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya ayyadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa menyebut nama Allah pada awalnya, maka hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Jami' Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Idza akala ahadukum ta'aman falyazkur ismallahi ta'ala. Fa in nasiya ayyadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jadi kedudukan hadis ini termasuk hadis adab yang tampak sederhana namun sesungguhnya mengandung prinsip besar dalam Islam.
yaitu tentang tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kita ini memahami bahwasanya tauhid itu tidak menyembah selain Allah semata, gitu. Tapi sebenarnya tauhid dalam kehidupan kita itu banyak sekali. Salah satunya itu makan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bentuk ketauhidan kita juga. Yang kedua, hubungan antara nikmat dan pemberi nikmat. Yang ketiga, terdapat pendidikan Islam yang penuh kemudahan di dalam hadis ini. Dan yang keempat, pentingnya kesadaran spiritual dalam beraktivitas duniawi. Rasulullah SAW bersabda, berkata di sini, tidak hanya mengajarkan salat, tidak hanya mengajarkan puasa, tapi juga bagaimana seorang makan, minum, berpakaian, bahkan masuk rumah. Berkali-kali kami katakan, agama Islam ini adalah agama yang paling detail di dalam mengajarkan sesuatu. Sampai cara makan, sampai cara masuk rumah, sampai masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu diajarkan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membimbing seluruh aspek kehidupan. Ketika kita melihat ajaran Islam itu tidak hanya sekedar sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, dan mengajarkan kita bagaimana kita makan, bagaimana kita minum. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman, jangan minum sambil berdiri. Ya. Terus ya ghulam syamillaha qul biyani faqul biyaminika wa qul mimma yalika, wahai anakku, makanlah dan sebut nama Allah dan makanlah yang paling dekat darimu. Yang dekat darimu itu maksudnya itu biar kita itu enggak rakus. Bukan berarti ketika ngelihat sambal paling dekat sambal kita makan, enggak. Seperti itu. Secara lafaz di dalam hadis ini terdapat redaksi idza akala ahadukum ta'aman. Apabila salah seorang dari kalian itu sedang makan. Nah, di sini kata idza di dalam hadis ini menunjukkan bahwa makan adalah aktivitas yang pasti dilakukan manusia. Setiap kita pasti membutuhkan makanan. Ya. Nggak ada yang nggak butuh makanan. Islam tidak memusuhi kebutuhan jasmani. Islam tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia. Ya. Namun Islam mengajarkan agar kebutuhan dunia diarahkan menuju kebutuhan akhirat. Makan yang semula sekedar aktivitas biologis dapat berubah menjadi sebuah ibadah. Falyadhkur ismallah, maka Rasulullah SAW memerintahkan di sini falyadhkur ismallah, hendaknya ia menyebut nama Allah. Penjelasan ulama, Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah membaca basmalah itu dengan ucapan bismillah. Bismillah. Tapi lebih sempurna apabila diucapkan dengan kata bismillahirrahmanirrahim. Jangan kadang ada mubalik itu terlalu kaku memahami sebuah hadis. Syamillaha itu kan disebutkan di sana sebut nama Allah. Itu kan berarti perintahnya umum. Perintahnya umum itu sebut nama Allah itu mau Allahumma, mau bismillah atau mau bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh semua, Pak. Jangan dipahami hanya sekedar bismillah, tidak. Bahkan doa yang katanya orang-orang dhaif itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, itu dikutip juga oleh Imam Nawawi di dalam Azkar Nawawiyah, dan itu boleh diamalkan bagi beliau. Tapi kadang kita itu kebiasaan bismillah, ya bagus juga, ada yang bismillahirrahmanirrahim, jangan disalahkan. Yang pakai doa jangan disalahkan, yang perlu ditegur itu yang nggak pakai doa. Yang perlu ditegur itu yang nggak pakai doa. Apalagi sebelum makan itu marah-marah makan habis itu, nggak doa nggak apa. Nah, para ulama menjelaskan bahwasannya basmalah sebelum makan memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, mendatangkan keberkahan. Kullu amrin dzibalin malam yubda bismillahi fahuwa aqta. Ada yang meriwayatkan fahuwa abtan, maka akan terputus keberkahannya.
Makanya di dalam tafsir bismillah itu kita dalam melakukan apapun itu hendaknya kita bismillah dalam kategori perbuatan yang baik. Jangan maling kita bismillah, hendak. Kita mau korupsi bismillah, enggak, jangan. Itu salah tempat, ya. Karena dapat mendatangkan keberkahan, yang kedua mengusir setan, mengingatkan bahwa rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan makan bernilai ibadah. Jadi ketika kita baca bismillah itu, makan itu bukan hanya sekedar memenuhi perut, tidak, akan tetapi juga dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rokok bismillah apa enggak, Pak? Nanti japri aja, Pak. Ya Allah. Jangan kadang ada video siapa yang Gus lah menyebalkan sekali. Rokok saya itu Allah. Rokok aja, ini kaitan aja. Rokok bismillah enggak? Boten ngertos kok, Pak. Biasanya yang ngerti dalilnya Pak Rohman. Nah, mengapa harus menyebut nama Allah di sini? Jadi dalam perspektif tauhid, setiap suapan yang masuk ke mulut manusia merupakan hasil dari rantai nikmat yang sangat panjang sekali. Nasi yang kita makan itu memerlukan tanah, air, sinar matahari, petani, kesehatan tubuh, kemampuan mengunyah, kemampuan mencerna. Itu kalau kita mau mentadaburi. Nasi yang kita makan itu loh, Pak. Ya. Itu ujuk-ujuk jadi langsung nasi, enggak, prosesnya itu memerlukan tanah, memerlukan air, memerlukan sinar matahari, memerlukan petani yang mengelolanya, memerlukan kesehatan tubuh juga, kemampuan mengunyah, kemampuan mencerna. Tidak ada satupun yang sepenuhnya berada dalam kekuasaan manusia. Karena itu basmalah adalah pengakuan bahwasannya aku makan bukan karena kekuatanku semata, tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Aku makan bukan karena kekuatanku semata, tetapi karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Makan pun bernilai tauhid apabila kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat. Fa in nasiya, jika ia lupa, dalam bahasa Arab itu lupa itu nasiya yansa. Nasiya yansa. Makanya kata Imam Qurtubi, insan, manusia itu diambil dari kata nasiya ini. Karena sifat dasar kita itu pelupa. Manusia. Kalau bahasa Jawa itu menungso, Pak B ya. Menus-menus kakean dosa ya. Jika ia lupa. Nah, di sini terlihat tampak sekali rahmat Islam. Rasulullah memahami sifat manusia yang selalu lupa. Manusia bukan malaikat, manusia bisa lupa, bisa lalai, bisa khilaf. Karena itu Islam tidak membangun di atas kesempurnaan manusia. Islam dibangun atas usaha manusia untuk kembali kepada Allah. Fa inna nasya, kata Rasulullah. Indah sekali sebenarnya, remeh cuman indah. Lali gitu bahasa Jawanya. Umpami lali, fal yakul, hendaknya ia mengucapkan. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menyalahkan, tidak mencela, tidak mempermalukan. Beliau langsung memberikan solusi. Inilah metode pendidikan Rasulullah SAW, fokus pada perbaikan, bukan hanya sekedar menyalahkan. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Penjelasan ulama yaitu Imam Mubarakfuri mengatakan dalam Tuhfatul Ahwad,
Maknanya adalah aku menyebut nama Allah atas bagian makanan yang telah berlalu dan bagian yang masih tersisa. Ini merupakan bentuk penyempurnaan setelah seseorang menyadari kelalaiannya. Lagi enak-enak makan, ya lupa kita baca bismillah di awal, ternyata ingat di pertengahan, maka kita ucapkan bismillahi awwalahu wa akhiruhu. Ketika ada penjelasan ulama itu, ketika kita makan itu setan itu ngikut kalau kita nggak pakai bismillah. Ketika kita baca bismillahi awwalahu wa akhiruhu, maka dimuntahkan yang pernah diikuti ya dari awalnya. Penjelasan ulama tentang hikmah hadis ini, Imam Nawawi mengatakan bahwa membaca basmalah ketika makan merupakan adab yang sangat dianjurkan. Basmalah adalah bentuk pengagungan kepada Allah dan dalam perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Karena orang yang selalu mengingat Allah dalam perkara kecil akan mudah mengingat Allah dalam perkara yang besar. Ketika kita hanya sekedar mengingat Allah dalam makanan, itu maka kita akan mengingat Allah dalam hal yang besar. Bahkan ada ulama itu menjadi wali lewat jalur makan, karena dianya setiap makan itu memaknai bahwasannya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Pak ya? Imam Sufyan Tsauri apa siapa? Beliau itu waliullah tapi dari jalur makan. Wali-wali itu kan dari banyak jalur. Kalau Pak Muhsin ini kata Pak Roman dari jalur masbuk gitu. Wali. Wali-wali itu kan banyak Pak. Ada wali nikah, ada wali murid, wali santri. Yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan kekeluasan rahmat Allah. Seorang yang lupa tidak langsung kehilangan seluruh keutamaan, masih ada kesempatan memperbaiki ketika ia ingat. Ini bentuk luasnya rahmat Allah sekali. Ketika seseorang lupa untuk membaca bismillah di awal makannya, maka ada kesempatan untuk membacanya di pertengahan atau di akhir. Ya? Tambah lagi Pak. Lagi makan lagi. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa setan sangat ingin ikut serta dalam aktivitas manusia. Ketika seorang muslim membaca bismillah, ia menutup pintu bagi setan untuk ikut menikmati makanan tersebut. Karena itu basmalah bukan sekedar ucapan tetapi benteng spiritual. Setiap aktivitas kita ini kalau enggak kita baca bismillah dulu, bisa-bisa kita diikuti sama setan dan dipengaruhi. Apapun itu, mau nyupir, mau belajar, mau nulis, mau buka HP, mau baca status, mau nulis WA, bismillah dulu. Apalagi yang lebih vital kegiatannya. Bismillah dulu. Jadi dimensi filosofis hadis ini, manusia modern kadang kehilangan kesadarannya. Masalah terbesar manusia modern bukan kurangnya makanan, masalah terbesar adalah kurangnya kesadaran. Banyak orang itu makan tanpa bersyukur, bekerja tanpa tujuan, hidup tanpa makna. Semua dilakukan secara otomatis. Hadis ini mengajarkan suatu yang sangat mendalam. Sebelum menikmati nikmat, ingatlah pemberi nikmat tersebut. Jadi satu kata bismillah dapat mengubah aktivitas biologis menjadi aktivitas spiritual. Setelah itu ada filsafat syukur di sini. Syukur itu bukan mengucapkan alhamdulillah semata setelah kenyang. Syukur dimulai sebelum nikmat itu digunakan. Maka itu Rasulullah SAW mengajarkan
Sebelum makan mengucapkan bismillah, setelah makan mengucapkan alhamdulillah. Awal syukur adalah mengingat Allah dan akhir syukur adalah memuji Allah. Maka ada contoh dalam kehidupan saat ini. Yang pertama, ketika kita makan di restoran yang mahal. Seringkali seseorang memesan makanan, memotret makanan, mengunggah ke media sosial tapi lupa membaca basmalah. Makan di rumah makan Padang, atau kalau bahasa orang Padang itu bahidang, dihidangkan semuanya. Ada nggak Pak ya? Bawa piring banyak itu. Cuman yang dimakan itu nasi sama kuahnya toh. Itu gayanya aja. Ngupload juga ngupload. Alhamdulillah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Padahal cuman makan nasi sama kuahnya toh. Minum aja air kobokan loh Pak, diminum itu kan sendiri. Itu ya. Makan di restoran mahal di mana, tetapi banyak yang tidak pakai bismillah. Padahal makanan yang mahal belum tentu berkah. Keberkahan hadir ketika nikmat dihubungkan dengan pemberi nikmat tersebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, saat bekerja. Makna hadis ini tidak sebatas pada makanan semata, prinsipnya berlaku untuk seluruh aktivitas. Ketika memulai pekerjaan bismillah, ketika membuka toko bismillah, ketika mengajar bismillah, ketika apa lagi? Ketika mulai naik motor juga bismillah, keluar rumah bismillah, sampai ke rumah alhamdulillah. Keluar rumah itu bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu kata sabda Rasulullah, kalau kita baca itu keluar rumah, insya Allah kita akan selamat sampai kita pulang. Karena seorang mukmin tidak ingin ada bagian hidupnya yang terputus dari Allah. Ini yang menandakan bahwasanya kita jangan sampai putus dari Allah. Jadi pelajaran besar dari hadis ini, yang pertama, Islam menghubungkan dunia dengan akhirat. Ya, antara kegiatan yang katanya bentuknya duniawi tetapi bisa berorientasi ukhrawi. Yang kedua, nikmat harus mengingatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu kufur dengan nikmat. Banyak kita ini diberikan pekerjaan, akan tetapi masih sambat dengan pekerjaan itu. Kita nggak pernah berpikir orang yang melihat orang yang nggak punya pekerjaan gitu. Kami itu kadang kalau ngajar cuman dapat bayaran berapa itu Pak, sambat, ada rasa manusiawi, rasa mangkal. Cuman kita kembalikan lagi iya ya, nggak semuanya orang itu udah punya pekerjaan. Zaman sekarang dikasih pekerjaan itu udah syukur Pak. Udah syukur. Nikmat harus mengingatkan manusia kepada Allah. Yang ketiga, kesalahan karena lupa masih bisa diperbaiki. Sholat pun kalau lupa bisa diperbaiki. Ya. Jangankan sholat, panjenengan juga berdosa beberapa tahun, itu bisa diperbaiki dengan yang namanya taubat. Itulah Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bedanya Allah dengan manusia, ketika manusia itu beribu-ribu kebaikan kita hilang dengan satu kesalahan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu dosa kita bisa dihapuskan dengan satu taubat. Bedanya manusia dengan Tuhan di situ. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Ya. Setiap aktivitas dapat menjadi ibadah. Basmalah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-nya. Maka kita ingat-ingat lagi, basmalah itu adalah simbol ketergantungan kepada Rabb, yaitu Allah Ta'ala. Penutup, hadis ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak hidup dalam kelalaian. Bahkan ketika hendak mengambil satu suapan makanan, ia diajarkan untuk mengingat Allah. Basmalah bukan sekedar pembuka makanan, tetapi pernyataan iman yang artinya, ya Allah, aku sadar bahwa nikmat ini berasal darimu. Dan ketika seorang lupa, Islam tidak menutup pintu baginya. Rasulullah SAW mengajarkan kalimat yang penuh harapan, Bismillahi awwalahu wa akhirahu.
Karena dalam Islam yang terpenting bukan tidak pernah lupa, melainkan selalu kembali mengingat Allah ketika kita sadar. Itulah hakikat seorang mukmin, jatuh dalam kelalaian lalu kembali kepada Rabb-nya dengan penuh kesadaran dan syukur. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.